Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ini Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ketua Yayasan Insan Ulul Albab Kota Bengkulu, yang kami hormati Kepala Sekolah SDIT Ulul Albab Kota Bengkulu, yang kami hormati Kepala Sekolah PAUD IT Ulul Albab Kota Bengkulu, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Iwan Januar selaku narasumber kita pada hari ini, yang alhamdulillah sudah hadir dalam kegiatan kita pada hari ini. Dan para hadirin amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat berkumpul bersama walaupun melalui tatap online. Yang kedua, salawat beserta salam marilah kita kirimkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menyelamatkan umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengefisiensikan waktu kita pada hari ini, izinkanlah saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara. Jadi orang tua kreatif di masa pandemi. Yang pertama, pembukaan. Kemudian yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, kata sambutan dari Yayasan Insan Ulul Albab. Yang keempat, yang acara yang kita tunggu-tunggu yaitu acara inti. Kemudian yang kelima, sesi tanya jawab. Kemudian yang keenam, yaitu yang terakhir, doa penutup yang akan dibacakan langsung nanti oleh narasumber kita. Kemudian yang ketujuh, pengumuman pemenang lomba 17 Agustus dan 1 Muharram yang telah kita laksanakan pada tanggal 18 sampai 20 Agustus kemarin. Baik, untuk memanfaatkan waktu kita, yang pertama yaitu acara pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Tarisa Okti Putri, SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa ma kafara fa innallaha ghaniyyun hamid.
وإذ قال لقمان لابنه وهو عزيزه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Itulah pembacaan ayat Al-Quran yang telah disampaikan oleh Ibu Teresa Akti Putri. Mudah-mudahan pembaca dan kita selaku pendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Septri Widiono MSI selaku Ketua Yayasan Insanul Albab. Pada Bapak Septri Widiono, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amruddin waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur patut kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan olehnya untuk mengisi waktu yang kita punya ini dengan kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan memberikan manfaat dan barokah untuk diri kita dan keluarga kita. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan juga kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan kerabatnya dan seluruh umatnya, wabil khusus kepada kita. Mudah-mudahan kita tetap diberikan istiqomah dan kesabaran di dalam menjalani hidup, terutama kita pada saat ini sedang mengalami masa pandemi yang juga belum berakhir. Nah, berangkat dari situasi dan kondisi yang pandemi yang belum berakhir, ya, perlu kami sampaikan kegiatan ini sengaja ditujukan ya khususnya untuk memberikan suatu pemahaman, memberikan suatu motivasi ya untuk kita sekalian, wabil khusus ya kepada anak-anak dan juga orang tua yang selama masa pandemi ini kegiatan belajar kita di PAUD IT Ulul Albab dan SD IT Ulul Albab kita laksanakan secara online ya. Atau kita laksanakan secara daring ya. Nah, pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kita bisa menghadirkan salah seorang narasumber ya, Ustadz Iwan Januar. Alhamdulillah sudah bergabung juga di ruang meeting Zoom ini. Nanti mari sama-sama kita dengarkan ya tausiahnya, ya nasihat-nasihatnya agar kita khususnya para orang tua ini dapat diberikan suatu wawasan, diberikan suatu keyakinan ya, bahwa kita insya Allah akan bisa melewati masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya, tentu saja dengan ikhtiar dan dengan doa serta pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, oleh sebab itu ya kami ya mewakili dari pihak Yayasan Insanul Albab Bengkulu
mengharapkan partisipasi, ya, mengharapkan keterlibatan aktif dari para orang tua wali murid yang pada saat ini sudah bergabung, ya, baik di ruang Zoom ini maupun ya orang tua yang tidak dapat bergabung di ruang Zoom, ada juga pada saat ini sedang menyaksikan live di channel YouTube SDIT Ulul Albab. Nah, untuk itu semuanya, ya, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada para orang tua yang pada saat kesempatan pagi hari ini sudah menyempatkan dirinya bergabung di Zoom meeting ini, ya. Dan bil khusus juga kepada Al Ustadz Iwan Januar, ya. Beliau ini saya kenal betul, ya, sejak saya kuliah dulu. Memang sudah terbiasa mengisi kegiatan-kegiatan keislaman, ya, kajian keislaman, motivator juga, ya, mengisi kegiatan parenting, ya. Beliau sudah tidak diragukan lagi. Makanya alhamdulillah beliau ketika kami hubungin bersedia gitu, ya. Terima kasih ini Ustadz Iwan Januar sudah menyempatkan di sela-sela kesibukannya bergabung di Bengkulu ini. Kita juga sempat mati lampu khususnya di wilayah kami di sini di Muara Bangkahulu. Kemudian ada gempa sebentar, bahkan sempat sinyal Telkomsel tadi drop, ya. Alhamdulillah atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kegiatan ini dapat kita mulai meskipun ada pengunduran waktu. Mudah-mudahan, ya, terlepas ini mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Juga kepada para guru PAUD dan SD yang sudah menyiapkan hanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas apa yang sudah teman-teman korbankan untuk terselenggaranya acara ini. Nah, saya kira, ya, sambutan dari kami tidak berpanjang lebar, ya, dan kami mewakili yayasan dan juga panitia. Saya kira, ya, kalau ada mungkin kekurangan-kekurangan, ya, kami mohon saran dan kritik untuk perbaikan kegiatan-kegiatan sejenis ini untuk di masa depan, ya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak Septri Widiono MSI yang telah memberikan sambutan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, memasuki acara selanjutnya itu acara yang kita tunggu-tunggu, yang sama-sama kita nantikan, yaitu acara webinar parenting yang bertemakan menjadi orang tua kreatif di masa pandemi, yang nanti akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Iwan Januar, yang mana dari beberapa karya beliau ini yang sudah banyak, ya, bisa dilihat Bapak Ibu. Tadi kita sudah menonton profilnya, sudah banyak sekali karya-karya beliau. Alhamdulillah beliau sudah menyempatkan hadir untuk memberikan pembelajaran buat kita, sehingga banyak sekali keluhan dari orang tua atau menjadi permasalahan, sehingga pada hari ini kita dapat belajar banyak ilmu dari beliau untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang saat ini terjadi di dunia pendidikan, di dunia sosial, kemudian dan yang lainnya. Alhamdulillah telah hadir Al-Ustadz Iwan Januar. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Iwan Januar, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek suara dulu Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas? Ya, siap Ustaz, siap.
Alhamdulillah, baik ya terdengar ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah al ayah sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan senantiasa ada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Ketua Yayasan, ini sahabat lama saya, Bapak Septri, yang lama tidak bertemu tapinya. Alhamdulillah pada kesempatan di masa pandemi ini justru Allah memberikan kita kesempatan bisa bertatap muka, bisa bermuajahah, walaupun lewat majelisnya, majelis Zoom ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu majelis taklimnya, ini sekarang majelis Zoomia. Alhamdulillah ya, dengan segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada wabah, ada pandemi, juga terpisahkan dari segi jarak, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tatap muka ini bisa terlaksana. Kita bisa melaksanakan satu cara kegiatan yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, memberikan juga barokah, dan memberikan tambahan ilmu untuk kita semua, Bapak semua ya. Baik Bapak Ibu Allah muliakan, kita juga mengucapkan salawat dan salam untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua dicatat dan dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan umat beliau, dan kita berhak mendapatkan pembelaan dan juga pertolongan dari baginda Rasul SAW di yaumul akhir, yaitu syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah, orang tua siswa dan siswi yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah ya. Ini masa-masa kita bersabar Bapak Ibu ya. Masa-masa kita sudah sekian bulan, ya lebih dari 4 bulan, bahkan mau 6 bulan ini, Bapak Ibu kumpul di rumah dengan anak-anak, dengan putra-putrinya. Segala harapan Bapak Ibu, anak-anak bisa bersekolah, ini tertunda dulu selama sekian bulan. Yang wallahu alam sampai kapan kita juga tidak tahu. Ini kondisi yang di luar kemampuan kita, di luar kemampuan orang tua, dan juga di luar kemampuan sekolah. Saya kira Bapak Ibu semua pasti ingin anak-anaknya masuk sekolah. Betul Bapak Ibu ya? Betul Bu? Ya. Ya Pak, kenapa? Karena ternyata di rumah itu jadi guru anak-anak gak enak. Ya. Jadi guru anak-anak itu berat. Ya. Anak-anaknya daring, Bapak Ibunya darting katanya. Ya. Jadi kalau anak-anaknya belajarnya daring, Bapak Ibunya darting, darah tinggi. Ya. Ternyata menjadi guru itu tidak enak, berat sekali ya. Tapi ini mudah-mudahan masa-masa seperti ini Bapak Ibu, saya ingin sampaikan juga mudah-mudahan menjadi kesempatan kita introspeksi diri ya. Muhasabah ini. Bahwa ternyata selama ini kita ini belum optimal. Belum sungguh-sungguh bisa menjadi pendidik yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena buktinya kita banyak kesulitan, banyak hambatan. Berarti kita belum meningkatkan kemampuan kita menjadi seorang pendidik yang terbaik untuk anak-anak kita. Bahwa ternyata menjadi seorang pendidik yang baik itu butuh ilmu dan butuh kesabaran. Betul Bapak Ibu ya? Ini kerasa ya hari ini ya. Jadi bayangkan anak ada tugas dari sekolah mengerjakan misalnya PR bahasa, PR IPA. Bapak Ibunya pasti kelimpungan. Bapak Ibunya pusing. Gimana cara menyelesaikannya ini ya? Seperti itu. Nah ini juga sebagai sebuah muhasabah. Introspeksi diri, juga tantangan Bapak Ibu ya. Tantangan buat kita orang tua, bahwa kita harus berusaha meningkatkan lagi kemampuan kita. Menjadi pendidik yang terbaik untuk anak-anak kita semua Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan ini sangat bermanfaat sebetulnya. Lalu yang kedua, hikmah bagi kita di masa pandemi ini, kita mudah-mudahan Bapak Ibu semakin menghargai guru-guru anak-anak kita, menghargai ustadz dan ustazahnya. Kalau kita di rumah
membimbing belajar anak yang jumlahnya 2 anak, 3 anak, 4 anak, itu sudah berat banget rasanya gitu kan. Bayangkan ustadz-ustazahnya di sekolah, satu kelas 15 anak, 20 anak, ada yang 40 anak, tapi nggak pernah terdengar guru-guru mengeluh. Betul Bapak Ibu? Ada nggak guru-guru curhat ke Bapak Ibu di forum orang tua? Ini mohonnya Ibu ya, Bapak anak-anaknya disiapin dulu di rumah. Hampir-hampir nggak ada. Padahal yang mereka hadapi anak kita jumlahnya bukan 4 orang, bukan 2 orang, bukan 1 orang, tapi 15, 20, malah sampai 30. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu ya, hikmah yang kedua ingin saya sampaikan, di masa pandemi ini, anak-anak banyak belajar di rumah bersama kita. Nah, ini juga kita jadi semakin respect, semakin menghargai, semakin juga menghormati apa yang sudah dikerjakan oleh guru-guru kita, guru-guru anak kita, ustadz-ustadzah anak-anak kita di sekolah, bahwa mereka ini sudah sangat bekerja keras untuk bisa membimbing anak-anak kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya, sepakat Bapak Ibu ya, insya Allah ya, seperti itu ya. Baik, mudah-mudahan. Bapak Allah muliakan. Saya mau sharing dulu ininya, materinya, bisa diizinkan tolong, mohon panitia. Saya ingin menyampaikan materi dulu agar bisa lihat bersama-sama. Nih sambil menunggu Bapak sekalian. Nah, Bapak Ibu Allah muliakan, ini adalah kondisi yang memang darurat. Saya ulangi, kondisi yang darurat yang kita sebagai orang tua ya, gimana kalau dari saya aja di sharingnya, panitia? Bisa dari saya sharingnya? Saya dijadikan. Itu sudah ditampilkan, Ustaz? Enggak, sudah ada? Biar slide saya aja sampaikan, slide dari saya aja. Oh, siap. Ya, Nah. ya. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu ya. Bapak Allah muliakan, jadi ini kondisi darurat ya. Gak ada semua yang menginginkan kondisi ini terus-menerus. Karena memang berat kondisinya. Untuk kita orang tua juga berat energi kita, tenaga kita, emosi kita juga ya. Jadi terbawa seperti itu, gitu kan. Lalu kemudian juga pihak sekolah juga sama ya. Jadi nggak gampang bagi sekolah juga untuk mendapat keadaan seperti ini. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir, wah sekolah enak ya, anak-anak nggak masuk tetap digaji guru-gurunya, tetap bayaran. Enggak juga Bapak Ibu, karena sebetulnya guru-guru juga dan juga sekolah inginnya tuh buka, ingin tetap bisa berkumpul, tetap muka dengan anak-anak, bisa berkumpul juga dengan ya murid-murid seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi ini kondisi yang di luar kemampuan kita. Dan buat sekolah mungkin ya, saya ingin sampaikan sebagai orang tua kita juga ingin anak-anak tuh bisa masuk sekolah. Anak saya 4 Bapak Ibu ya, 4 sekarang di rumah semua, yang kuliah, yang SMA, yang SMP, yang SD, semua dikumpul di rumah. Bayangkan, dalam 1 hari itu sudah aktif KBM, kegiatan belajar mengajar, 4-4-nya sibuk, 4-4-nya semua megang gadget, 4-4-nya harus dibantu. Ya, kalau yang besar mungkin yang kuliah sudah bisa, yang SMA sudah bisa, yang SMP, yang SD ini terutama yang harus banyak dibantu. Nah, kita sebagai orang tua ingin anak tentu masuk sekolah. Tapi, nah nih, kita terhalang. Ada hambatan, yaitu pertama hambatan wabah, yang kedua juga hambatan aturan dari pemerintah, dari negara. Sehingga kita tidak bisa kemudian menyekolahkan anak secara normal. Sudah bisa belum? Saya dikasih kesempatan untuk share screen. Belum bisa? Oh, belum bisa ya. Saya belum bisa share screen di sini ya. Oh ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa sudah. Alhamdulillah sudah bisa. Baik. Baik, Bapak Ibu Allah muliakan. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya materinya. Kita sama-sama ingin membahas, sama-sama ingin ngobrol bagaimana kita ini bisa mendidik anak di masa pandemi. Pandemi itu wabah yang sudah
sangat luas ya, bukan cuma di satu desa, satu kota, tapi di seluruh dunia. Ini Bapak Ibu, ini kondisi kita hari ini 13 Agustus minggu yang lalu ya. Ini di seluruh dunia ada kurang lebih 20 juta orang yang sudah terinfeksi corona. Angka yang nggak sedikit, sangat banyak. 20 juta orang. Yang meninggal, ini per 13 Agustus, sudah seminggu yang lalu, itu 700.000 lebih. Yang sembuhnya sudah mencapai 12 juta. Jadi bukan main-main, Bapak Ibu ya. Wabah ini bukan wabah kaleng-kaleng. Bukan wabah biasa-biasa. Tapi wabah yang tidak main-main. Karena dampaknya sangat banyak. Ya. Bagaimana di Indonesia ini? Di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, nah ini. Di Indonesia, pertambahan saudara-saudara kita yang terkena wabah ini belum juga berkurang. Angkanya masih terus naik, terus seperti ini. Artinya, ini wabah ini masih mengancam. Masih mengancam warga Indonesia, orang tua, anak-anak, ini masih terancam dengan wabah ini. Karena grafiknya belum turun. Jadi belum ada tanda-tanda jumlah orang Indonesia yang terkena wabah ini berkurang. Ini belum ada tanda-tanda, malah terus bertambah tiap hari. Kemarin itu yang terkena di atas 200.000 orang. Jadi sekarang setiap hari itu jumlah orang Indonesia yang terkena wabah itu selalu di atas 1.500. Bahkan bisa tembus angka 2.000-an. Ini Masya Allah. Sekalian ya. Nah ini saya dapat gambar ini dikirim nih oleh Ibu Feli. Bagaimana di Bengkulu. Nah Bengkulu ini kondisinya ini ada kondisi yang oranye, ada kondisi yang kuning. Nah, yang kuning, yang oranye itu zona resiko sedang. Kalau yang kuning, zona resiko yang rendah. Artinya, kalau untuk kota Bengkulu ini memang keadaannya masih belum aman. Karena masih oranye, masih kuning. Belum ada yang hijau. Tapi kita berdoa mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini, dan kemudian kita bisa beraktivitas seperti biasa. Kita sudah kangen bisa memakmurkan masjid, anak-anak juga sudah kangen ketemu dengan bapak ibu gurunya. Kita juga tentu ingin ya beraktivitas normal, silaturahmi, mungkin juga ada pengajian atau mungkin jalan-jalan lebih aman lagi seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan masih menyimak penjelasan saya di sini ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, ini walaupun zonanya oranye dan kuning, nggak ada yang merah. Nah, tapi kenyataannya seperti ini Bapak Ibu. Kenyataannya, menurut para ahli, tidak ada zona hijau di Indonesia sebetulnya. Kenapa? Karena virus corona itu dibawa oleh manusia. Kalau manusianya itu bergerak, keluar kota, masuk desa, kemudian keluar daerah, masuk daerah yang lain, maka resiko penyebaran wabahnya juga semakin tinggi. Jadi begini ya, kadang-kala kita sebagai orang tua berpikir, sekolah kita kan zonanya aman, hijau di daerah kita nih. Tapi jangan lupa, bagaimana dengan orang tua lain yang satu sekolah dengan kita? Apakah berasal dari zona yang hijau atau jangan-jangan masih merah? Juga guru-gurunya. Karena kalau gurunya dari zona merah, kemudian juga ada orang tua lain dari zona merah, kumpul nanti di sekolah, ini yang dikhawatirkan oleh para dokter, sekolah menjadi tempat penularan massal. Penularan yang banyak ketika berkumpul dan terkena wabah penyakit. Dan kalau sudah kena wabah penyakit, mohon maaf ya, seringkali kemudian yang disalahkan siapa? Sekolahnya. Oleh karena itulah banyak sekolah tidak mau mengambil resiko siswa-siswi mereka tertular virus corona atau COVID-19. Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Bisa dipahami kenapa sampai hari ini sekolah kita belum buka. Kenapa sekolah yang lain juga belum buka. Karena para gurunya, kepala sekolahnya, yayasannya khawatir sekolah itu menjadi tempat penularan virus corona yang sangat banyak dan korbannya siapa? Nanti anak-anak kita, siswa dan siswi, juga guru-guru yang terkena wabah seperti itu. Beberapa daerah di Indonesia ini seperti di Cilegon itu sempat buka Bapak Ibu ya, sekolah beberapa hari, tapi kemudian ternyata ada yang positif corona, akhirnya ditutup lagi. Sekolah anak saya kemarin sempat buka, ya walaupun nggak di sekolah belajarnya, tapi di luar sekolah, dekat sekolah, ternyata kemudian oleh pihak desa, ya ini juga ditegur, diberikan peringatan, karena khawatir nanti ada yang tertular dan menularkan kepada
kawan-kawannya yang lain. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa menjadi ini ya pemahaman kita semua ya, agar jangan sampai kemudian nanti ada orang tua murid yang tetap protes, komplain. Kapan sekolah buka nih? Anak-anak udah kangen pengen sekolah. Sabar Bapak Ibu ya. Sekolah juga nggak berani. Karena kalau nanti ada siswa yang kena, sekolah itu resikonya besar. Nanti sekolah kena teguran, bahkan bukan tidak mungkin nanti bisa ditutup sekolahnya itu. Jadi mohon Bapak Ibu bersabar dalam menghadapi wabah ini. Ya kita banyak berdoa ya, agar wabah ini segera diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ya, mudah-mudahan paham semua insya Allah ya. Sepakat Bapak Ibu ya. Jadi mohon sama-sama semua berdoa, minta kepada Allah agar wabah segera hilang dan kegiatan sekolah belajar mengajar bisa dilakukan. Saya juga ngerti karena saya juga orang tua murid ya, yang sama-sama pengen anak segera masuk sekolah. Belajar normal, masuk pagi, ketemu guru-gurunya, nanti pulang siang atau sore ya, dan belajar dengan tenang. Tapi apa daya, Allah memberikan ujian pada kita pada bulan-bulan ini, adanya wabah penyakit yang belum juga bisa dihilangkan. Jadi mohon Bapak Ibu bersabar dan berikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ini silakan Bapak Ibu baca. Ikhtiar kita pertama, hindari kawasan wabah. Nah, jadi kalau tempat-tempat yang masih beresiko, mohon kita menghindari dari sana. Yang kedua, yang sakit juga dipisahkan dari yang sehat. Nah, ini yang agak susah Bapak Ibu ya, karena penyakit COVID-19 atau virus corona ini kadangkala dibawa oleh orang yang penampilan fisiknya sehat. Sepintas dia sehat, sepintas dia ini badannya nggak kena penyakit, tapi sebetulnya di dalam badannya itu dia sudah membawa virus corona yang dia bisa tularkan lewat ya cipratan ludah, air yang keluar dari mulutnya, dari hidungnya yang kena kepada orang lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu kita dianjurkan untuk mengenakan masker agar kalau yang sakit tidak menularkan, kemudian yang sehat tidak tertular. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, ayo kita jaga sama-sama kebersihan dan kesehatan agar anak-anak kita ini juga senantiasa bersih dari virus, dari kotoran, dan dari kuman. Pokoknya Bapak Ibu ya, setiap kali anak kita atau kita juga orang tua pulang dari mana-mana masuk ke rumah, cuci tangan dulu, baru salaman. Gak mesti pakai desinfektan, gak mesti. Cukup dengan sabun mandi, sabun tangan, insya Allah sudah cukup. Ya, jadi banyak-banyak cuci tangan, banyak-banyak juga bersih, insya Allah mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ini panduan kita dalam menghadapi wabah ya. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Ini jangan sampai ada yang protes juga, kenapa sih pakai masker mulu? Ini buat kita, buat perlindungan kita sendiri ya. Bukan untuk siapa-siapa, tapi kita supaya terjaga dari kemungkinan nauzubillah tertular penyakit atau tertular wabah seperti itu. Ya, kalau kayak sekarang sih nggak usah pakai masker Bapak Ibu ya, karena kan online ini ya, nggak bisa. Paling yang kena cipratan laptop saya ini begitu ya, insya Allah. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan kita lanjut sekarang. Maka di zaman hari ini pembelajaran daring online, daring itu istilah bahasa Indonesia dalam jaringan. Nah, kalau bahasa Inggrisnya online. Pembelajaran online menjadi opsi, menjadi pilihan kenapa sekarang sekolah dan kampus banyak mengambil kebijakan belajarnya dari rumah alias online. Karena tadi menjaga jangan sampai anak-anak kita ini tertular virus corona atau penyakit COVID-19 gitu ya. Nah kan ternyata banyak persoalannya Bapak Ibu ya, ada hambatan-hambatannya. Misalnya apa? Ya saya tahu di beberapa daerah itu ya belum semua terjangkau internet. Itu yang pertama. Yang kedua, juga tidak semua orang tua murid punya gadget, punya handphone, punya laptop. Ada yang punya handphone 1, anaknya 3, harus gantian. Ada yang juga punya handphone, ya, sinyal internet sudah ada, tapi juga butuh uang untuk beli kuota. Ternyata nggak semua orang juga bisa beli kuota. Ini memang kendala kita. Ini masalah kita. Ya, bahkan kemarin Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Nadiem Makarim, dia bilang, dia baru tahu ada daerah di Indonesia yang belum terjangkau internet. Wah, kasihan ya, kita mah udah tahu dari dulu. Tapi Pak Menteri baru tahu kemarin-kemarin. Nah, ini musibah ini ya. Oleh karenanya, bagus sekali Allah muliakan. Nah, ini kita harus memaklumi
di pembelajaran daring ini pasti banyak kekurangan. Pasti banyak yang tidak tercapai target-target belajarnya itu. Jadi kita juga harus sama-sama maklum, kita hanya bisa berusaha sekuat tenaga apa yang bisa kita lakukan. Baik Bapak Ibu, sekarang bagaimana tips mendampingi anak selama pembelajaran daring? Nah ini penting sekali Bapak Ibu ya, buat kita orang tua, agar bisa mendampingi anak selama pembelajaran daring. Jadi mudah-mudahan nanti yang saya sampaikan, ini bisa kemudian dipraktekkan, dan bisa berkuranglah kemudian masalah yang dihadapi selama menemani anak-anak di dalam pembelajaran online. Ya Bapak Ibu ya, jadi tolong perhatikan baik-baik ya, tolong disimak dan mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di sini saya jawab ya, seperti itu. Apa sih tipsnya? Pertama Bapak Ibu, orang tua harus tetap tenang dan positif. Nah ini. Jadi orang tua ini kita, ayah ibunya harus tenang dan tetap positive thinking, tetap husnuzon. Karena kalau orang tuanya sudah nggak tenang, orang tuanya sudah gelisah, udah sering marah-marah, apalagi anak-anak. Nanti jadi korban anaknya begitu ya. Ada tugas matematika, bapak ibunya nggak bisa ngebantu, ngedumel kata orang Jawa bilang. Marah-marah, ini gimana sih Pak Guru nih, Bu Guru kok susah amat. Bapak ibunya harus tetap tenang. Tetap tenang, berpikir positif ya. Jangan kemudian bapak ibunya justru malah marah-marah. Jangan bapak ibunya ini kemudian ngedumel. Nah, Bapak Ibu, ayo kita sama-sama meningkatkan sabar selama wabah ini. Meningkatkan sabar selama mengurus anak-anak kita di masa belajar di rumah ya. Jadi banyak-banyak bersabar, tetap tenang dan positif. Mau marah istighfar. Mau marah ta'awuz ya, supaya marahnya hilang. Nah, kemudian juga jangan banyak khawatir, nanti khawatir terus segala macam, juga jangan. Tetap tenang dan positif. Itu Bapak Ibu ya, bisa ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus tetap tenang dan positif. Jangan Bapak Ibunya juga gelisah atau marah-marah dan anak kemudian jadi korban ya. Karena nggak sedikit anak-anak juga yang ngeluh. Begitu belajar di rumah, nanya sama uminya, sama bundanya, justru diomelin, dimarahin ya. Umi juga nggak tahu ya, mama juga nggak tahu begitu kan. Nah, nggak demikian ibu dan sekalian ya. Jadi kita harus tetap tenang dan positif. Jangan panik, jangan kemudian terbawa dengan emosi, nanti akhirnya malah anak-anak ini stres, tertekan selama pembelajaran di rumah. Bisa, Ibu sekalian? Bisa Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan bisa insya Allah ya, seperti itu ya. Yang kedua, nah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu jelaskan keadaannya pada anak-anak. Kan anak suka nanya, kapan sih aku sekolah? Kapan sih aku bisa kumpul sama teman-teman? Jelaskan oleh kita. Bahwa keadaannya sekarang ini sedang ada wabah penyakit ya, banyak orang yang masuk rumah sakit, bahkan sampai ada yang meninggal karena kena penyakit. Bapak Ibu jelaskan pada anak-anak supaya anak-anak paham tentang keadaan wabah ini. Nah, tapi terlebih dahulu ayah bundanya juga harus paham. Jangan ayah bundanya nggak paham ya, kita juga harus paham dulu. Kita bisa jelaskan pada anak ya. Jadi kalau anak bertanya, kapan nih bunda aku kangen pengen sekolah? Nah, kita orang tua jangan kemudian malah provokasi. Ya, kita bilang, iya nih sekolahnya nggak buka-buka nih. Gimana sih sekolahnya? Nggak begitu. Kita jelaskan keadaannya. Bahwa buat sekolah juga tidak gampang mengambil keputusan belajar online dan juga tidak gampang mengambil keputusan yaitu membuka sekolah lagi nanti. Ya Ibunda, yuk sama-sama kerjasama dengan sekolah. Jelaskan situasinya kenapa sekolah belum pada buka. Bisa Ibunda ya? Harapan saya Bunda sekalian banyak membaca tentang corona itu apa, bagaimana penularannya, apa bahayanya. Bapak Ibu banyak baca supaya bisa menjelaskan pada anak ya. Jadi mohon kalau ingin jadi orang tua yang pintar, yang cerdas, maka banyak baca. Banyak belajar. Nah, ini penting ya selama masa wabah ini. Ini yang kedua Ibu sekalian, yuk kita jelaskan sebaik-baiknya pada anak keadaannya. Yang ketiga Ibu sekalian, bersama buat komitmen. Apa itu komitmen? Kesepakatan dengan anak. Nah, jangan lupa, biasanya sekolah itu, dia walaupun belajarnya di rumah, online, tapi tetap ada nanti jadwal. Misalnya kelas dibuka jam 8. Nanti kemudian ada tugas dikumpulkan paling lambat jam 5 sore. Nah, ayah bunda, dengan anak-anak buat komitmen, kesepakatan. Ayo nak, misalnya ya, jam 7 kamu harus sudah mandi, sudah sarapan, karena nanti jam 8 mulai belajar. Itu harus dijaga itu.
harus disepakati, buat perjanjian dengan anak-anak agar belajarnya bisa disiplin. Walaupun di rumah, tapi tetap bisa disiplin. Termasuk juga jadwal nonton TV misalnya. Karena sering di rumah, akhirnya kan TV sering nyala tuh nonton TV. Nah ya bunda, ada yang khawatir, gimana Pak anak saya nonton terus di rumah begitu kan? Kita buat komitmen, buat kesepakatan dengan anak, TV itu boleh ditonton, boleh nonton TV, tapi acaranya jam berapa sampai jam berapa. Jadi sehari tidak dari pagi sampai sore nonton TV terus. Nah ini bahaya kalau seperti itu. Karena dengan anak-anak banyak nonton TV, muncul sifat malesnya. Kemudian namanya nonton itu tidak mencerdaskan, Bunda sekalian ya. Jadi banyak penelitian yang menunjukkan anak-anak yang terlalu banyak nonton TV, itu mereka akan lambat belajar membaca dan menulisnya. Nah ini perhatikan ya Bunda ya. Yang punya TV mohon jangan nyala terus dari pagi sampai malam dan anak nongkrong nonton TV terus-menerus. Buat perjanjian. Nak, kita nonton TV boleh tapi dari jam berapa sampai jam berapa. Filmnya Bapak Ibu yang pilih. Jangan anak-anak nonton sendiri. Ya, jangan sampai anak kita yang SD nontonnya ya drama yang lagunya biasanya Ku Menangis begitu ya. Itu Curhat Seorang Istri. Jangan ya, Bapak Ibu yang pilihkan apa yang boleh ditonton anak, mana yang tidak. Sama, ketika anak-anak di rumah juga pasti sering megang gadget kan. Nah, Bapak Ibu buat aturan, gadget ini hanya boleh dipegang dari jam berapa sampai jam berapa. Selama belajar boleh megang gadget. Tapi kalau nggak belajar, mohon Bapak Ibunya disiplin. Tidak terus-menerus memberikan HP, handphone kepada anak. Bisa Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa buat sepatu anak ya? Harus bisa. Kalau ingin sukses belajar di rumah, anak kita disiplin, kita harus bisa membuat kesepakatan dengan anak dalam belajar bersama di rumah gitu ya. Baik, berikutnya apa lagi? Nah, yang keempat, Bapak Ibu, disiplin, kompak dan disiplin. Ayah, bunda, suami istri harus kompak selama anak belajar di rumah. Ya, kapanpun harus kompak terus begitu ya. Mau anak lagi belajar di rumah, di sekolah, ayah, bunda harus kompak begitu. Tapi khusus sekarang, selama anak masih belajar di rumah, ayah bunda harus kompak. Jangan ayahnya membolehkan anak nonton TV, ibunya enggak. Nah, anaknya bingung. Atau sebaliknya. Atau megang gadget, ibunya ngasih terus, bapaknya melarang, enggak kompak. Harus sama-sama kompak. Jadi Bapak Ibu sekalian, ngobrol dengan suami supaya kompak, kerjasama, dan disiplin. Nah, tadi saya perhatikan, nggak ada bapak-bapak ikut ya. Nggak ada ya, cuman Pak Septi yang ikut doang ya. Yang lain nggak ada yang ikut, bapak-bapak saya perhatikan ya. Begitu. Ini malah penting buat para bapak juga. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian ya, yang namanya mendidik anak itu bukan cuman kewajiban ibu-ibu, tapi kewajiban para bapak. Jadi kalau masih ada bapak-bapak yang mikir bahwa mendidik anak cuman urusan istri, nah itu harus diluruskan itu. Dalam Islam, pendidikan anak itu juga tanggung jawab para bapak. Ya. Ibu nanti setelah acara ini ngobrol sama bapak, ajak ngobrol dan minta sama-sama kompak kerjasama membimbing anak selama masa belajar di rumah ini. Ya. Bisa Bu? Ya, bisa insya Allah ya. Jadi ngomong sama bapak jangan cuma pas minta uang belanja doang nih ya, tapi juga ya dalam masalah pendidikan anak harus sering ngobrol, curhat, dan kompak seperti itu. Setelah kompak apa? Disiplin. Harus disiplin dalam mendidik anak di sini. Karena kalau nggak disiplin, nggak taat aturan, gagal di situ. Nah biasanya sekolah sudah buat jadwal kan, kapan mulai belajar, kapan tugas dikumpulkan. Nah Bapak Ibu ingatkan anak. Nah, udah mau jam 7, mandi nak. Disiplinkan anak. Enak kerjakan nih PR-nya nih, siapkan meja, kemudian dia nulis, anak, ibu pantau, ayah juga pantau, temenin, dia belajar. Oh, disiplin. Anak misalkan aku pengen main dulu, nanti dulu. Bereskan dulu tugasnya, baru nanti boleh main, begitu. Main itu boleh Bapak Ibu, karena anak-anak kita senang main. Tapi tetap harus sesuai dengan jadwal, disiplin ya. Jadi ini kuncinya juga supaya kita berhasil disiplin dalam membimbing anak ketika masa pembelajaran di rumah. Insya Allah bisa ya Bunda ya, harus bisa ya. Dan itu harus dimulai dari orang tuanya yang juga kompak dan disiplin, gitu ya, seperti itu. Baik, yang kelima berikutnya Bunda sekalian, pahami juga ekspektasi. Apa itu?
harapan, target selama pembelajaran daring. Ya, ini kita harus banyak memaklumi kekurangan-kekurangan kalau belajar di rumah, ya. Jadi kita jangan menuntutnya terlalu banyak. Insya Allah sekolah juga tidak menuntut terlalu banyak pada anak-anak selama pembelajaran di rumah, ya. Kalau misalnya dulu ketika belajar offline di sekolah tiap hari ada hafalan Quran 2 ayat. Kalau sekarang mungkin di rumah ya 1 ayat itu sudah alhamdulillah. Kita harus memahami kekurangan selama pembelajaran di rumah. Jadi nggak bisa target yang muluk-muluk. Kalau target seperti itu memang baru bisa diwujudkan kalau sudah sekolah normal. Jadi mohon ibunda sekalian juga pahami ya keterbatasan selama belajar di rumah sehingga harapan itu kita juga ya jangan terlalu berlebihan. Ya karena ini bukan kondisi yang ideal ya. Bukan kondisi yang bagus, yang cocok untuk belajar. Yang paling ideal memang ketemu dengan gurunya, dengan ustadz-ustazahnya, ada kemudian latihan soal, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi mohon juga pahami kesulitan-kesulitan selama belajar di rumah ini. Berikutnya apa Bapak Ibu? Yang keenam. Nah, ibunda sekalian, selama di rumah, berikan kegiatan tambahan positif untuk anak kita. Oh. Ada orang tua yang ngeluh, ya Pak, anak saya di rumah jadi main terus begitu. Iya, karena kitanya orang tua tidak memberikan tambahan kegiatan yang positif untuk anak. Bunda, ini saya bilang bahwa selama masa wabah ini memang kita juga menjadi banyak terbatas. Tapi karena kita terbatas jadi kumpul di rumah, kesempatan untuk banyak memberikan yang namanya keterampilan-keterampilan pada anak. Bapak Ibu, Bunda yang dimuliakan Allah, anak itu yang pinter bukan cuman pinter matematika. Anak pinter itu bukan cuman yang jago bahasa Inggris. Anak yang cerdas itu bukan cuman hafal Quran. Tapi anak yang pinter itu juga dia terampil di dalam menjaga kebersihan di rumah. Terampil juga kemudian membantu ibunya misalnya mencuci piring, atau bisa bikin goreng telur, ya. Juga dia bisa mencuci sendalnya, seperti itu. Nah ini berikan kegiatan-kegiatan tambahan positif selama belajar di rumah. Jadi bukan cuma belajar matematika, bahasa, IPA, ya PKN, bukan. Tapi kasih juga tambahan-tambahan pembelajaran di rumah. Misalnya apa, Ibu di rumah mau bikin apa nih, makanan apa, misalkan bakwan begitu ya. Ajak anaknya, nak gini bikin bakwan, ajarin dia untuk aduk-aduk tepungnya, ya. Ajarin juga nanti dia menggorengnya seperti itu, cara nyalakan kompor, matikan kompor, menuangkan minyak, itu kita ajarin. Insya Allah, anak-anak yang punya banyak keterampilan, itu anak yang cerdas. Jadi saya ingatin ya, Bapak sekalian, pinter itu bukan cuma ranking 1 di kelasnya, bukan cuma juara 2 di sekolahnya, bukan. Tapi juga dia punya keterampilan di rumah. Dia bisa bantu menyapu, tahu cara menyapu rumah, tahu cara mengepel rumah, tahu cara mengelap kaca. Itu keterampilan-keterampilan yang sangat penting diajarkan untuk anak-anak di rumah. Apalagi misalnya banyak ya. Misalnya apa? Kalau misalkan ada kursus-kursus singkat, pelatihan-pelatihan yang online, itu bisa diikut sertakan. Ya, alhamdulillah nih anak-anak kami selama di rumah ini juga ikut pelatihan-pelatihan di luar yang sifatnya online. Misalnya seminggu sekali anak kami itu ikut kursus bahasa Arab online begitu ya, tatap muka tapi online dengan ustadznya. Kemudian ada juga putri kami itu ikut kemudian belajar membuat gambar, desain grafis ya. Anak kami yang bungsu ikut kemudian pelatihan tahfiz Quran online seperti itu. Jadi kita cari tambahan-tambahan kegiatan yang positif yang insya Allah membuat anak itu jadi nggak jenuh. Anak itu selalu bersemangat belajar. Jadi Bapak Ibu juga tenang, walaupun di rumah, tapi ada tambahan-tambahan ilmu yang bisa didapatkan selama belajar di rumah. Jadi Bapak Ibu ya, bisa cari tuh kegiatan positif di rumah itu ya. Nanti bisa dibuat rencananya, dibuat agendanya apa gitu ya. Supaya anak-anak itu tetap punya keterampilan selama dia di rumah. Jadi tolong perhatikan, anak hebat itu, anak pinter, bukan yang cuma juara kelas. Bukan cuma yang ranking 1, tapi yang dia juga punya keterampilan-keterampilan yang lain.
Itu ya Bunda ya. Jadi jangan berpikir seperti dulu. Yang pinter tuh, anak pinter tuh yang matematikanya 100. Bukan itu saja. Tapi juga anak pinter itu dia bisa merawat rumah, kebersihan, dan lain sebagainya. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dipraktekkan Ibu sekalian. Nah, yang ketujuh, atau yang terakhir ya Bunda sekalian, selama pembelajaran di rumah, ayo kita juga jangan terlalu kaku, ya. Jangan juga terlalu strict. Memaksakan anak harus belajar di rumah begitu. Itu nggak bisa. Di sekolah saja ada jam istirahat. Di rumah apalagi, ya. Maka selama anak belajar di rumah, orang tua harus luwes. Artinya fleksibel gitu kan. Dan juga tapi tetap aman memberikan hiburan pada anak. Misalnya anak bilang, "Bunda, aku sudah selesai nih mengerjakan tugas. Boleh nggak aku nonton YouTube?" Ya kasih izin aja. Tapi yang ditonton ada yang baik-baik gitu ya. "Bunda, aku sudah selesai nih mengerjakan PR matematika. Boleh nggak aku main sepeda keluar?" Kasih izin aja, nggak apa-apa. Kasih kesempatan anak itu main ya, dengan kawan-kawannya. Yang penting aman. Yang penting aman. Termasuk sekalian di rumah juga berikan bacaan-bacaan cerita untuk anak, kisah pahlawan-pahlawan Islam, atau juga komik-komik yang bermanfaat, dan atau juga film-film hiburan tapi yang mendidik untuk anak-anak. Kasih pada mereka. Atau juga berikan mereka mainan-mainan di rumah yang itu nanti bisa menghilangkan rasa bosan mereka. Ya, Ibu dan sekalian, ini harus diingat bahwa anak-anak itu, apalagi masih usia SD, ini masih senang main. Jadi kita sebagai orang tua jangan kaku, jangan strict, menuntut anak belajar terus, belajar lagi, dan terus seperti jangan. Karena mereka juga ada titik jenuhnya. Maka berikan juga kesempatan mereka menghibur diri. Apakah main dengan kawan-kawannya, apakah dengan adiknya, atau bermain mainan yang siapkan oleh Bunda, atau membaca buku-buku cerita yang bagus dan bermanfaat. Ibu dan sekalian Allah muliakan, sekurang-kurangnya itu 7 tips agar bisa mendidik anak selama masa pandemi. Kira-kira gimana? Bisa nggak dipraktekkan Ibu Bunda? Bisa insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa ya. Jadi mudah-mudahan bisa. Jangan khawatir. Kita harus kerja keras. Ini tantangan buat kita. Jadi dan kesempatan juga untuk kita meningkatkan kemampuan diri sebagai orang tua. Bahwa mendidik anak itu nggak cukup dengan ilmu yang segitu-gitu aja. Harus ada tambahan ilmu, keterampilan untuk bisa mengajak anak kita menuju pendidikan yang lebih baik. Nah, karena sekarang ini kondisinya belum bisa belajar di sekolah, masih online. Nah, mudah-mudahan 7 tips tadi, 7 cara tadi bisa tetap membuat anak itu belajar di rumah sekalipun tentu banyak kekurangannya. Baik Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah, ini bisa disampaikan pada kesempatan yang terbatas ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan bila ada Ibu Bunda yang ingin bertanya, berdiskusi, saya persilahkan untuk bertanya langsung atau via chat. Boleh seperti itu. Saya kembalikan kepada Ustadz sebagai moderator. Tafadhol, silakan. Dari saya sementara cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas materinya pada hari ini. Alhamdulillah. Baik, untuk materi selanjutnya atau kegiatan selanjutnya yaitu sesi tanya jawab yang alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz, sehingga nanti bisa saya bacakan langsung dari orang tuanya. Untuk pertanyaan pertama dari wali murid, yang pertama yaitu dari Mama Cila, PAUD kelas B. Nah, bagaimana Ustadz cara meredam emosi dengan cepat biar gak marah-marah? Nah, kemudian saya bacakan dulu Ustadz ya, ini pertanyaannya. Satu aja, biar saya nggak lupa. Iya, biar nggak lupa saya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, Ayah Bunda sekalian, khususnya kepada Mama Cila tadi ya, yang bertanya. Waduh, memang mengasuh anak itu, Ayah Bunda sekalian, memang perlu banyak kesabaran ya. Isbiru wasobiru,
Bersabarlah dan jadilah orang yang sabar ya. Jadi Bunda, di antara akhlak kita sebagai orang tua yang kita harus punya di dalam mendidik anak itu sabar. Bagaimana bisa kita sabar menghadapi anak? Satu, Bunda sekalian, harus memaklumi sifat anak. Ya. Ingat Bunda, anak-anak itu bukan seperti kita. Anak-anak itu bukan orang dewasa. Anak-anak itu mereka tuh sifatnya apa? Penasaran, pengen main, dan cepat lupa nasihat orang tuanya. Itu diantara sifat anak. Betul nggak? Ya. Satu, mereka tuh penasaran. Ada sesuatu pengen nyoba. Ya paling gampang misalnya mereka kalau sama game itu, wah itu penasaran dan pengen nyoba game itu. Seperti itu ya. Nah jadi sifat dari anak-anak itu memang pertama adalah penasaran. Kalau ada sesuatu pengennya nyoba. Lalu yang kedua, sifat anak-anak itu senangnya main. Saya coba tanyakan kepada ustaz-ustaz dari sekolahnya. Anak-anak lagi belajar aja, pengen main. Jalan-jalan ke temennya begitu ya. Ngobrol atau apa aja, guru menerangkan, mainin pensil, mainin penghapus begitu ya. Main kertas dibikin pesawat terbang, dilempar-lempar. Itu anak-anak seperti itu. Dan ketiga, anak itu punya sifat cepat lupa nasihat orang tuanya. Ya, coba kita nasihati. Ayo nak, kalau habis makan, piringnya taruh di dapur, di tempat cuci piring. Dia makan, itu besok lupa lagi tuh dia itu. Nah itu sifat anak-anak. Artinya Bunda sekalian, kita harus memaklumi anak-anak itu tidak sama dengan kita. Jangan menyamakan anak-anak dengan kita yang sudah jadi orang tua. Ya, nah sehingga kita bagaimana? Banyak maklum. Karena Allah saja memaklumi anak-anak. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih menyebutkan rufi al-qalam an salasin, bahwa hisab Allah, qalam itu hisab Allah maksudnya, tidak akan diangkat, dicabut dari 3 golongan. Ada 3 manusia yang perbuatannya tidak akan dihisab Allah. Siapa diantaranya? Anisibian hatta yahtalima. Dari anak kecil sampai nanti dia ihtilam dewasa. Jadi selama masih kategorinya anak-anak, Allah saja masih mengampuni, masih memberikan kesempatan tidak dihisab. Nah itulah anak-anak. Ya Bunda, supaya kita nggak gampang marah menghadapi anak, satu, harus banyak maklum pada perbuatan dan sifat anak-anak. Banyak maklum. Gitu ya. Misalkan anak, ya ini pengalaman saya sebagai orang tua murid dan juga pernah dulu jadi guru ya. Mungkin juga para bapak ibu dan para guru juga sama ya. Itu anak, kalau pulang sekolah nih, pasti ada aja yang hilang alat-alat tulisnya. Betul nggak Bunda? Ya, penghapusnya, pulpennya, pensilnya, begitu. Kadang-kadang tempat minumnya, tempat makannya. Loh mana ini begitu? Itulah anak-anak. Itu anak-anak Ibu dan sekalian. Jadi banyak maklum. Kalau misalkan ya dulu pengalaman pertama saya punya anak pertama ya, pengennya memang marah mulu gitu kan. Tapi setelah kemudian saya ngobrol, istri saya juga ngobrol dengan guru-guru, dengan orang tua lain, ternyata sama kasusnya itu. Oh itulah. Dan kalau tanya sama gurunya, Bu Guru di kelas banyak ini, itu di kelas itu banyak pensil, banyak pulpen, banyak penghapus, dikumpulin bisa buka toko alat tulis itu. Karena saking banyaknya ditinggal oleh anak-anak. Karena sifat anak-anak begitu. Makanya Ibu sekalian, satu, banyak memaklumi sifat anak ya. Jangan kita menyamakan anak-anak dengan kita. Beda. Kalau kita mah insya Allah ya. Kalau kita mah insya Allah, kunci motor juga suka lupa begitu ya. Betul ya Bunda ya? Kunci motor di mana ya? Lupa begitu. Kita aja orang tua suka lupa, apalagi anak-anak ya. Karena anak-anak tuh fokusnya main, dan main. Di satu ya Bunda, banyak-banyak memaklumi sifat anak. Banyak maklum. Ya, banyak maklum. Misalkan anak, Bunda, aku lupa tadi di mana pensilku. Gak usah marah. Senyum aja. Dah, senyum aja. Anak Bunda nih, anak ayah, lupa aja begitu. Senyum aja begitu kan. Gak usah marah, jangan, lupa mulu. Lah memang begitu sifat anak. Gampang lupa begitu ya. Kita senyum aja begitu kan. Dia anak buat masalah apa? Senyum begitu kan. Seperti itu. Yang kedua, Ibu sekalian, kemampuan berpikir anak itu ya, itu belum seperti kita orang dewasa.
Kalau kita orang tua itu berpikirnya tuh runut, sistematis. Habis ini, dan ini. Kalau mau, misalkan mau makan lah, kita udah punya gini urutannya. Ambil piring, ambil sendok gitu kan, cuci tangan, kemudian ngambil nasi, ngambil lauknya, nggak banyak-banyak, setelah selesai, taruh tempat cuci piring, lalu kita cuci. Anak-anak nggak begitu. Lagi makan, temennya nyamper. Misalkan ya, Ahmad, ditinggal makanya main dia, seperti itu. Nah, itu anak-anak. Makanya kita banyak maklum dan senyum aja. Ibu-ibu sekalian, insya Allah banyak senyum awet muda. Ya, seperti itu. Daripada marah-marah terus. Nah, seperti itu. Yang ketiga, ibu-ibu sekalian, kalau anak punya persoalan, ya, yang bikin kita jadi emosi, begitu ya. Kalau anak punya persoalan, tugas orang tua adalah memberikan solusi, memberikan bantuan, membantu menjawab masalah mereka, bukan malah menambah masalah anak, begitu. Ingat ya, anak punya masalah, anak punya persoalan, tugas orang tua bukan menambah masalah anak, tapi membantu memberikan jawaban, memberikan solusi, begitu. Anak bertanya, Bunda, aku nggak bisa nih, yang soal nomor ini sulit. Kamu tuh gitu aja nggak bisa, baca nggak bisa. Nah, itu kita nambah masalah anak, begitu kan? Sebaiknya gini, ambil bukunya, mana coba sini bukunya, Bunda atau Ayah lihat, yuk kita cari nih di mana nih. Pasti ada teorinya, pasti ada jawabannya. Kita bantu cari. Coba nih baca nak. Ada nggak? Oh iya, ada. Tugas orang tua di situ. Membantu memberikan solusi, bukan malah kemudian marah-marah pada anak gitu ya. Ini juga penyakit orang tua ya. Kita pengen anak tuh sama kayak kita, bisa kayak kita. Kalau anak itu banyak kelemahan, banyak kekurangan. Dia belum sempurna, makanya disebut sibyan. Ya, ininya sel-sel otaknya itu belum tumbuh semua. Nanti kalau sudah masuk usia akil balik, sudah sempurna dia dalam berpikir. Jadi, ibu-ibu sekalian, banyak bersabar, ya, maklumi sifat anak, senyum yang banyak menghadapi masalah. Ketiga, bantu memberikan jawaban dan solusi. Keempat adalah banyak istighfar dan banyak ta'awuz kalau mau marah, ya. Udah marah, astagfirullahaladzim, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Masih nggak hilang juga baca ayat kursi. Masih marah juga baca Al-Baqarah sampai hatam. Insya Allah marahnya hilang, begitu ya. Insya Allah. Jadi jangan terus marah gitu. Bisa ya Bunda ya? Jadi harus maklum ini anak-anak, betul-betul anak-anak. Coba ingat-ingat masa kita kecil dulu. Mungkin lebih dari itu, begitu ya. Kalau anak bikin kesel orang tua, jangan-jangan itu bawaan dari lahir dari orang tuanya. Jangan-jangan. Ya, itu. Jadi harus ingat ke sana ya. Silakan Ustaz, kalau lagi pertanyaan, tafadhol. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dari pertanyaan dari Mama Cila. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi solusi ya dari Mama Cila sehingga tidak dapat mengontrol emosinya dalam memberikan pendidikan dalam anak. Ini Ustaz ada pertanyaan lagi dari orang tua, dari Ayah Arhan dan Ibu Arhan dari kelas 5 SDIT Ulul Albab, yang mana pertanyaannya ini, Ustadz, saya ini kan memiliki 4 anak. Nah, jadi bagaimana caranya untuk memberikan yang maksimal dalam pembelajaran sehingga anak dapat memahami dengan baik, kemudian tidak mudah lesu dalam menerima pembelajaran. Mungkin itu, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, Bunda sekalian. Kalau ingin anak kita semangat belajar, maka tadi saya kasih tipsnya di awal. Orang tua harus tenang dan berpikir positif. Ya. Jangan kitanya mengeluh duluan. Aduh, besok hari ini belajar apa, Nak? Matematika, Bunda. Aduh, matematika. Susah, Bunda nggak bisa. Kalau gitu susah itu. Harus tenang dan berpikir positif. Ya. Harus tenang juga begitu kan. Nah, jadi orang tua harus tenang dan berpikir positif ketika menghadapi anak dan berikan kalimat-kalimat motivasi. Bunda sekalian, hati-hati memberikan kata-kata kepada anak, ya. Karena kata-kata itu membentuk jiwa anak.
Misalnya ya, nauzubillah tapi jangan sampai ya. Kalau anak itu kita sering omeli, kita sering marahi, kita bilang, kamu tuh dasar anak tidak berguna. Itu kita ulangi, anak tidak berguna sehari 20 kali, kita ulangi pada anak, nauzubillah ya. Seperti itu. Maka yang nanti di pikiran anak, aku ini anak tidak berguna. Seperti itu. Tapi kalau kita tanam pada anak, insya Allah nak kamu bisa pasti nak. Tapi susah bunda, bisa. Yuk bunda bantu yuk. Yuk, begitu itu. Jadi berikan motivasi pada anak. Hati-hati bunda sekalian ya, ayah bunda, jangan terbiasa mengeluarkan kata-kata yang mencela anak, yang menjatuhkan harga diri anak. Jangan. Berikan kalimat motivasi, pujian, sekalipun mungkin belum bisa, belum ketemu jawabannya. Berikan motivasi. Gitu ya. Lalu yang kedua, ibu dan sekalian, nah kita orang tua, ketika anak ini kesulitan menghadapi pembelajaran, sebetulnya kalau sekarang tugas kita orang tua menjadi lebih mudah. Bagaimana mudahnya? Nah, kita punya handphone. Di handphone ini ada Google, ya, ada guru yang tahu semua hal, namanya Mbah Google begitu ya, atau Kiai Google begitu. Bunda mau cari apa? Jawaban matematika bisa dicari di sini. Mau cari tahu tentang PKN ada di sini. Tentang IPA ada di sini. Tinggal diklik, asal ada kuotanya ya, begitu ya. Diklik begitu, ketemu nanti jawabannya. Insya Allah seperti itu. Atau nggak bisa juga telepon ustadznya. Telepon juga kemudian kawan bunda yang lebih tahu. Telepon. Ini aku ada PR anak-anak, bisa nggak coba tolong cari bantuan jawabannya? Bisa minta tolong. Insya Allah, ya, insya Allah orang tua ya, para orang tua ini harus kompak, orang tua semua siswa dan siswi harus kompak, tolong menolong, ada soal yang susah, saling bantu. Sehingga kemudian ada kerjasama dan ketemu nanti solusinya seperti itu. Nah, jadi itu beberapa tips yang bisa saya berikan. Satu, orang tuanya harus tenang, tetap positive thinking. Kedua, jangan banyak mencela anak, menjatuhkan mental anak ya. Yang ketiga, royal pujian, banyak memuji anak ya. Yang keempat, cari solusinya. Kalau kita bisa, kita cari kerjakan sendiri. Kalau kita belum bisa, kita bisa cari solusinya dengan lihat di internet atau bertanya kepada teman yang bisa membantu menyelesaikan tugas itu. Soalnya bunda ya. Dan kalaupun nggak bisa, nggak ketemu juga, minta bantuan Bapak Ibu gurunya, insya Allah dibantu oleh Bapak Ibu gurunya. Ya, insya Allah seperti itu. Siap ya bunda ya? Jadi jangan khawatir dan tetap semangat, positif menghadapi anak-anak kita. Insya Allah demikian jawabannya. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan dapat memberikan solusi dari orang tua yang sudah menanya. Baiklah, saya minta tanggapannya dari orang tua yang sudah menanya tadi, ibunya Arhan dan ayahnya Arhan ya, dan mamanya Sila. Mohon nanti untuk diaktifkan kamera dan audionya untuk bicara langsung. Kami persilakan untuk ibunya Sila dari PAUD. Ada? Oh ya. Sebentar ya Bunda ya, masih diaktifkan terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda. Ya, terima kasih atas apa yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan bagi orang tua yang lain. Amin. Silakan Bunda, bertanyakan apa? Kalau pertanyaan lain untuk sementara belum. Baik, cukup Bunda, masih ada? Silakan. Boleh, kalau ada yang mau bertanya langsung, saya beri kesempatan, silakan. Oleh guru-guru udah diberi kesempatan.
Terima kasih Bunda, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ada yang bertanya silakan, Bunda mau langsung boleh silakan. Masih ada yang ingin bertanya langsung kepada Bundanya Said ya, tadi sudah untuk menghubungi langsung operator, silakan untuk bertanya langsung kepada Ustadz Iwan Januar, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya. Ya, silakan Bunda. Bentar dulu, satu dulu. Apa nama akunnya tuh Bu di situ? Ini silakan Bundanya Said. Oh iya, terima kasih Ustadz. Ya, apa namanya? Terima kasih materinya sangat bagus sekali ya. Saya mau bertanyanya begini Ustadz, untuk mengatasi anak yang sangat cepat bosan gitu. Jadi alhamdulillah kita juga sudah menyiapkan. Iya, jadi mau bertanya langsung. Misalnya. Jadi nggak tahu namanya. Silakan. Bisa tolong dimatikan dulu Ustadz Elfandi. Biar silakan Bunda lanjutkan. Ya, jadi kalau saya belikan buku, misalnya buku itu yang seri 10 atau berapa itu diselesaikan sehari selesai, terus nanti udah bosan lagi gitu, minta lagi, terus nonton misalnya juga gitu, udah tontonan apa sebentar, nah aku udah selesai semua, jadi maunya dongeng gitu, udah nggak mau yang kisah Nabi Muhammad udah selesai, sahabat ini udah pernah. Bosen cepet banget bosennya itu loh Ustadz. Terus jadi suka kewalahan juga kita gitu. Iya. Ya, terima kasih Ustadz. Sama-sama Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bunda sekalian, buat Ayah Bunda Said, ya insya Allah memang kalau anak yang pinter itu memang begitu ya, suka cepat bosen, baca bukunya cepat, ya. Kemudian mengerjakan tugas cepat begitu kan. Nah, ini buat kita orang tua berikan nanti kegiatan-kegiatan yang lainnya lagi ya. Misalnya apa? Kalau putranya senang punya hobinya apa misalnya? Ya kalau di rumah kami ini ada putri kami senangnya itu mewarnai, melukis. Itu kami kasih. Kami belikan krayon buat nanti dia melukis, mewarnai seperti itu. Kemudian juga ini sudah berapa minggu ini ya? Di rumah kami ini kami pasang ini meja pingpong. Nah, supaya ada aktivitas olahraga, main pingpong, tenis meja seperti itu. Karena anak-anak terutama anak laki-laki itu senang dengan kegiatan fisik atau sepeda. Kalau anak kami yang bungsu itu udah dia main sepeda tuh nanti muter-muter kampung gitu dengan kawan-kawannya seperti itu. Jadi nggak apa-apa, kasih kegiatan lain dia bermain tapi yang positif. Misalnya dia kalau senang menggambar, ya kita kasih alat-alat tulis buat menggambar. Atau dia senang main sepeda, udah kasih kesempatan dia main sepeda. Ya, tapi bilang, jangan jauh-jauh nak ya mainnya gitu kan. Ini supaya menyalurkan energi dia. Karena anak-anak itu Bunda, itu energinya itu luar biasa. Kalau kata orang Jawa bilang tuh nggak ada capeknya gitu ya. Jadi terus pengennya main seperti itu. Nah, kasih kesempatan kegiatan lain yang itu membuat dia semangat ya. Misalkan kalau dia senang mainan, siapkan di rumah itu mainan yang bermanfaat. Misalnya mainan bongkar pasang, merakit bangunan, segala macam. Insya Allah kita siapkan buat anak-anak ya, supaya dia nggak bosen. Atau senang mewarnai, melukis, kita berikan juga fasilitasnya. Atau olahraga, siapa olahraga misalkan bola sepak gitu ya. Ya kita berikan bola sepak, yang nggak usah yang mahal-mahal. Yang penting dia senang main dengan kawan-kawannya seperti itu. Atau sepeda, atau bulu tangkis, atau main tenis meja. Jadi diberikan kegiatan-kegiatan lain yang membuat dia tetap semangat dalam sehari-harinya itu. Bunda ya, jadi memang anak-anak ini senangnya main, kita fasilitasi semampu kita dan yang bermanfaat dan aman untuk anak-anak ya. Ya sekali-kali bolehlah Ibu nanti ajak main-main kemana gitu kan, jalan-jalan sebentar cari tempat yang aman tapi ya, jangan yang kerumunan seperti itu. Kita tetap menjaga kesehatan supaya anak ini nggak bosan. Soalnya Bunda ya, jadi cari kegiatan-kegiatan lain yang positif. Ya silakan. Mungkin kalau baca buku cepat dan cepat bosen, cari yang lainnya lagi. Olahraga kah, main sepeda kah, atau siapkan mainan bongkar pasang seperti itu. Atau main game pun, itu boleh asal dibatasi waktunya. Misalnya sekali main sehari cukup 1 jam saja. Jangan berlebihan. Dan Bapak Ibu, Ayah Bunda,
tahu game yang dimainkan itu di HP game yang aman, bukan game yang merusak akhlak seperti itu. Itu benar ya. Mudah-mudahan ketemu nanti kegiatan yang bisa membuat putranya tetap semangat dan ada kegiatan yang dia senangi selama di rumah ini. Itu mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Makasih Ustaz. Sama-sama Bunda. Baik, terima kasih Ustaz sebelumnya sudah memberikan solusi buat orang tua sehingga untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pendidikan untuk anak-anaknya, baik kami sebagai guru maupun orang tua murid di masa pandemi saat ini. Baik, dari beberapa pertanyaan tadi, alhamdulillah sudah dapat saya simpulkan hampir mengenai tentang beberapa untuk mengevaluasi waktu dalam memberikan pendidikan terhadap anak, kemudian bagaimana cara kita mengontrol emosi kita dalam memberikan pendidikan, kemudian ya dalam memanage waktu untuk memberikan pendidikan terhadap anak. Baik, itu dari sesi tanya jawab hari ini. Kemudian saya minta terhadap orang tua untuk memberikan penguatan atau testimoni dalam acara kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillah sudah hadir dari orang tua Arhan untuk memberikan penguatan atau testimoni kepada orang tua yang lain yang sudah hadir pada hari ini. Kepadanya orang tua Arhan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Arhan mengucapkan terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh semua Bapak Ibu guru, dan terima kasih Ustadz atas materinya. Materinya sangat bagus sekali, apalagi saya lagi proses juga Ustadz, proses untuk menjadi orang tua yang lebih baik dan bertanggung jawab. Materinya cukup menarik bagi saya, apalagi saya adalah ibu dari 4 orang anak yang lumayan berdekatan Ustadz jaraknya. Yang pertama umur 11 tahun, yang kedua 9 tahun, yang ketiga 5 tahun, yang keempat ini umurnya 1 tahun. Dan alhamdulillah saya diberi kepercayaan sama Allah untuk mendidik anak-anak ini untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Sebenarnya banyak problem dalam pembelajaran daring ini, di mana keterbatasan waktu saya untuk memberikan memberikan atau mendampingi anak-anak saya dalam pembelajaran online ini, karena saya harus berbagi waktu dalam hal yang sama, yaitu di jam yang sama ada 2 anak yang harus daring, kemudian harus bawa anak kecil juga, kadang ada rewelnya, ada apanya gitu. Tapi saya selalu mencoba untuk lebih bersabar, untuk lebih berpikir positif. Mungkin ini yang terbaik buat saya agar lebih mengenal tentang anak-anak ini, yaitu mendampingi dia dalam proses pembelajarannya, walaupun dari keterbatasan saya dalam mengisi atau mendampingi anak-anak dalam pembelajaran harus waktu juga, karena dalam mengumpulkan juga terbatas oleh waktu. Untuk lebih pandai-pandaian juga kita kan, bagaimana kita harus membagi waktu antara pekerjaan rumah sama membagi waktu dengan kapan anak ini mulai daring, kemudian kegiatan apa aja yang harus diberikan setelah pembelajaran online selesai. Itu butuh waktu untuk memutar otak sebenarnya. Tapi disitulah mungkin tantangan kita sebagai orang tua di tengah pandemi seperti ini. Semoga kita diberi kesabaran, diberi kekuatan lebih lah dari Allah, terutama untuk kesehatan kita yang harus optimal dalam mendidik anak-anak kita.
di mana anak-anak ini memang banyak segi uniknya dari berbagai bidangnya. Misalnya dia yang anak satu ini pengen ini, anak nomor 2 pengen ini. Jadi sebagai orang tua pun kita juga harus kreatif dalam memberikan sesuatu biar anak-anak ini tidak mudah bosan dalam sehari-harinya. Kemudian kita pun juga harus lebih Bunda, lebih bisa dalam penyampaian atau mengajak anak-anak ini agak-agak kreatif jadinya. Karena anak-anak ini lebih banyak merindukan atau dia lebih mengidolakan gurunya ya kan. Apa yang diomongkan gurunya itu lebih menarik, lebih dipatuhi daripada omongan kita. Makanya kita pun harus pandai-pandai juga terkadang bagaimana kita mengolah kosakatanya, bagaimana kita cara menyampaikan anak-anak, bagaimana mau kita, bagaimana seharusnya apa yang harus dikerjakan anak-anak selama di rumah agar menjadi tidak bosan. Jadi mungkin kita juga harus sama-sama belajar untuk lebih sabar, untuk lebih berlapang dada lah dengan sikap anak-anak yang seperti sekarang ini ya kan hampir 24 jam bersama kita. Jadi dari proses pembelajarannya, dari mulai anak ini bangun tidur sampai tidur lagi, kegiatan apa saja yang harus kita berikan kepada anak-anak agar anak-anak ini tidak merasa bosan, tidak merasa saya harus di rumah aja gitu kan, tanpa mengembangkan apa yang menjadi potensi dia. Mungkin kiranya seperti itu Pak Elvan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Alhamdulillah, terima kasih Bundanya Arhan yang sudah memberikan testimoni atau penguatan bagi ayah bunda yang hadir pada ini. Baik, kita tambah satu lagi untuk penguatan pada hari ini kepada wali murid hari ini. Jadi mohon untuk orang tuanya ibundanya Said untuk memberikan penguatan atau testimoni dalam kegiatan kita pada hari ini sehingga kita sama, pemikiran kita sama dalam kegiatan ini, jadi tidak ada yang berbeda-beda. Waktu dan silakan. Ya, terima kasih Pak Elvan. Alhamdulillah materi hari ini tuh sangat mencerahkan gitu ya. Jadi kayaknya memang sudah berapa bulan di rumah saja itu sudah mulai suntuk begitu, udah emosi itu udah mulai cepat naik ya, udah terpancing. Nah, alhamdulillah dengan adanya materi ini lagi tersegarkan kembali. Oh iya ya, namanya anak-anak gitu ya. Kadang udah lupa Ustadz. Pokoknya anak-anak tuh ya kayak kita, sekali dikasih tahu tuh langsung nurut gitu ya, langsung paham gitu. Jadi ya alhamdulillah sekali, terima kasih Ustadz. Ya, anak-anak tuh memang begitu, harus diingatkan terus gitu ya, harus sabar. Nah, sabar ini memang kalau diucapkannya tuh kayaknya gampang banget, tapi pas prakteknya itu luar biasa. Ya, gitu. Jadi alhamdulillah satu kata kuncinya menurut saya itu hari ini itu mencerahkan kembali gitu ya. Jadi diingatkan kembali. Ya mungkin maksud saya diingatkan kembali khusus untuk kami yang orang tua yang sudah cukup tua. Anak saya yang pertama sudah kuliah Ustadz. Ya mungkin kalau alhamdulillah materi ini kalau untuk orang tua yang baru insya Allah bermanfaat sekali. Jangan bosan untuk ikut materi-materi. Kalau ada parenting seperti ini akan selalu ada yang baru gitu ya insya Allah. Jadi terus memang untuk menjadikan anak-anak yang pintar, yang semangat. Orang tuanya pun harus semangat gitu, harus terus belajar, jangan pernah kendor gitu, jangan pernah aku kan udah pernah parenting ini, parenting itu, enggak, akan selalu ada ilmu yang baru, akan selalu ada yang mencerahkan begitu insya Allah. Yang saya rasakan begitu Ustadz. Mudah-mudahan demikian juga dengan orang tua yang lain. Mungkin ada tambahan nih dari Bapak nih. Ada Bapak satu-satunya, Pak. Silakan, Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini
senang sekali rasanya bisa ketemu sama Ustadz ini. Ada Ustadz Iwan, salam kenal Ustadz. Saya sangat senang dengan materi yang seperti ini karena ya seperti yang istri bilang tadi itu mencerahkan, sangat mencerahkan bagi kita, bagi kami gitu kan. Yang kedua kayaknya memang ini mungkin perlu dirutinkan, Tad. Jadi ini mungkin pembukaan ya. Jadi teman-teman di Ulul Albab mungkin bisa dilaksanakan sebulan sekali atau bagaimana gitu kan. Yang daring kayak gini mungkin ya, juga. Jadi kita masih tetap bisa ketemu, bisa ngobrol, bisa curhat gitu kan. Jadi ada permasalahan apa kita bisa sampaikan dengan Ustadz gitu kan. Satu hal yang saya lihat kaitannya dengan anak ini masalah hafalan ngajinya, Tad. Jadi kalau selama ini di tatap muka langsung di sekolah itu kan ada yang mandu itu ya Pak Guru, Pak Elpan ini kan yang sering membimbing anak saya untuk setorannya ke beliau gitu ngajinya. Nah ini yang jadi kendala di kami kalau di rumah ini ya kadang ngontrolnya yang agak susah, Tad. Ya, jadi mungkin saya juga minta gimana solusinya atau mungkin jalan keluarnya supaya anak ini juga tetap ada peran perintah guru lah. Kayaknya kan lebih terima bimbingan gurunya dibanding dengan kami orang tuanya tadi. Jadi biar nambah hafalannya itu kan. Tuh. Dan yang kedua seringkali kalau kami mengingatkan, ayo sholat qobliyah, sholat badiah itu kan. Kalau di sekolah kan biasanya dirutinkan sholat duha dan sebagainya. Nah sekarang dengan online ini kadang-kadang ya kita harus kejar-kejaran juga dengan dia. Kita mau ayo sholat duhanya ayo. Ini yang kadang-kadang ya sedikit meleset dengan anak ini. Nah ini ya mungkin mohon pencerahannya lagi, Tad. Bagaimana baiknya ini bukan penguatan tapi malah minta tambahan nih, Tad. Jadi terasa kurangnya, Tad. Saya kira begitu, Tad. Salam kenal Ustadz Iwan Januar. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa ketemu. Amin. Tatap muka langsung, bisa silaturahim langsung. Amin. Demikian, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Ayah Bunda Ananda Said Muzaki. Terima kasih atas penguatannya. Mungkin nanti tadi ada beberapa penambahan dari ayahnya Said. Apa bisa nanti dibantu dijawab oleh Ustadz Iwan Januar? Iya, boleh. Dipersilakan. Baik, Ayah Bunda sekalian, khususnya Bapak dan Ibu yang tadi bertanya ya. Memang belajar daring ini pasti banyak kekurangan. Ini kondisi yang darurat, sama sekali darurat begitu. Terutama satu untuk pelajaran yang sifatnya hafalan. Ya, tahfiz Quran itu memang harus talaqi, harus rutin dan talaqi. Di dalam pelafalan huruf-huruf hijaiyah, makharijul huruf, ya, tajwidnya, itu harus ketemu dengan ustadz. Jadi dia melafalkan misalkan shad, sa, itu harus ketemu dengan ustadznya, langsung bertemu. Karena kalau seperti ini sangat sulit sekali. Memang sesekali bisa dilakukan nih. Kalau di sekolah anak kami itu memang ada wajib setor online kepada ustadz-ustadznya. Seperti itu. Ya mudah-mudahan juga di sekolah Ulul Albab juga ada pembiasaan seperti itu setoran ya. Misalnya ditarget anak itu setiap sore setor ya 3 ayat atau mungkin ya 5 ayat kalau bisa seperti itu. Sehingga kemudian anak-anak juga tetap bekerja keras untuk menghafalkan meskipun tidak sesuai target kalau belajar offline seperti itu ya. Jadi memang ini kondisi yang darurat. Tapi mudah-mudahan nanti di sekolah bisa mencarikan jalan keluarnya ya. Misalkan bikin setoran tiap sore atau tiap pagi sehingga anak tetap menjaga hafalan-hafalan yang sudah dia miliki seperti itu begitu ya. Memang ini salah satu kendala kita pembelajaran online itu ini nggak ketemu ya dalam masalah hafalan-hafalan Quran begitu. Ya mudah-mudahan itu ya nanti ketemu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian wabah ini bisa segera Allah angkat, kita bisa kembali sekolah normal, ketemu. Saya pikir juga para ustadz-ustadz sudah
kangen juga ketemu dengan murid-murid itu ya, kangen dengan bawelnya mereka, kangen juga dengan ya macam-macam anak-anak ya. Sekolah itu jadi hangat. Kalau sudah kumpul anak-anak tuh sekolah tuh hangat betul. Saya kalau jemput anak sekolah itu ya, jemput anak pulang sekolah itu kelihatan wajahnya ceria walaupun keringatnya sudah bercucuran, bajunya tuh bau asam karena keringat ya segala macam, tapi kelihatan ceria, senang mereka itu. Dan guru-guru juga sama, walaupun capek, letih, lelah, tapi senang mereka ketemu dengan murid-muridnya. Insya Allah kita banyak berdoa, mudah-mudahan Allah segera angkat wabah ini, anak-anak kita bisa sekolah dengan normal, dan ilmu-ilmu yang kita harapkan mereka kuasai, bisa mereka dapatkan. Gitu, Bapak Ibu sekalian ya, kita berdoa sungguh-sungguh agar Allah segera angkat wabah ini. Amin. Sekian barangkali Ustaz Evan, tafadhol kalau mau dilanjutkan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, sehingga kita sama-sama dapat menjadi satu pikiran ya di era pandemi ini. Jadi kita sama-sama yang semangat terlebih dahulu itu ya kita sebagai orang tua dan guru, sehingga kita sama dalam satu pemikiran, sehingga anak-anak kita bisa mudah dalam mencerna ilmu yang sudah diberikan. Kita juga menjadi tetap semangat, orang tua juga ketika sudah dapat menyelesaikan kewajibannya terhadap sekolah, jadi akan timbul rasa semangat dan hal yang bermanfaat untuk anak-anaknya. Baik, terima kasih Ustadz atas sesi tanya jawab hari ini. Kemudian materinya sangat bermanfaat, alhamdulillah, sehingga bisa menambah wawasan kami sebagai guru dan orang tua dalam mendidik anak di era pandemi saat ini. Baik, sebelum kita akhiri kegiatan pada hari ini, acara selanjutnya itu yang terakhir, yaitu doa penutup yang akan dipimpin langsung oleh Al-Ustadz Iwan Januar. Dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita awali dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah yang kita baca ini menjadi diijabah oleh Allah agar segala wabah yang menimpa negeri kita Allah angkat. Kemudian kalau anak-anak kita sakit, Allah berikan kesembuhan. Dan kalau ada kerabat kita sakit pun mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dan keberhasilan. Bi barakatil umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbaghfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana is'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'aana. Rabbana atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zain khuluqana wa auladana bil Qur'an wa adkhilna jannata ma'al Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sekalian dan mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah. Dari saya cukup sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz sudah menemani kami pada hari ini sehingga menjadi meluas wawasan kami tentang dunia pendidikan di masa pandemi ini. Baik,
Dengan berakhirnya dengan penuh tadi sudah di penghujung acara. Sebelumnya saya sebagai moderator, hari ini alhamdulillah kegiatan kita didukung dari unit usaha kita, yaitu Susu Naturgood yang seperti di belakang saya. Alhamdulillah kita di Yayasan Ihsan Alba mempunyai unit usaha sendiri, yaitu Susu Naturgood, yaitu susu yang memiliki solusi sehat dari alami. Dan apabila orang tua yang lainnya ingin mendapatkan atau merasakan langsung, bisa dapat berkunjung ke sekolah dengan bertemu langsung dari pihak yayasan. Terima kasih. Susu Naturgood, solusi sehat dari alami. Boleh berbagi. Ya, gimana Pak Sep? Ya, alhamdulillah. Berakhir juga acara kita pada hari ini. Sebelum ditutup, kita ada pengumuman perlombaan ya Bunda, yang kemarin kita sudah mengadakan perlombaan 17 Agustus dan 1 Muharram. Jadi nanti dapat disaksikan untuk pengumuman perlombaannya di layar handphonenya masing-masing atau di rumahnya masing-masing. Nanti akan ada beberapa perlombaan yang akan ditampilkan berupa slide video. Silakan disaksikan seksama. Saya pamit duluan semuanya Bapak Ibu sekalian. Ustaz, saya pamit. Ya, terima kasih Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sepri, Bu Feli. Sama-sama. Ya. Makasih Ustaz. Ya, silakan sekarang dapat disaksikan pengumuman perlombaannya. Mempersembahkan juara lomba dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI dan Tahun Baru Hijriah. Lomba kolase PAUD IP Ulul Albab. Lomba video ucapan kreatif PAUD IP Ulul Albab. Lomba mewarnai PAUD IT Ulul Albab. Maaf sebelumnya ya Bunda, ada kendala teknis tadi, mohon maaf. Nanti kita ulang kembali videonya. Assalamualaikum anak-anak. PAUD IT dan SD IT Ulul Albab mempersembahkan juara lomba dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI dan Tahun Baru Hijriah. Lomba kolase PAUD IP Ulul Albab. Lomba video ucapan kreatif PAUD IT Ulul Albab. Lomba mewarnai PAUD IT Ulul Albab. Lomba bercerita PAUD IT Ulul Albab. Lomba menggambar dan menciptakan gambar SDIT Ulul Albab. Kelas 1A. Kelas 1B.
kelas 2. Lomba kolase dan ceritanya SDIT Ulul Albab. Kelas 3, lomba membaca puisi SDIT Ulul Albab. Kelas 4, lomba bercerita SDIT Ulul Albab. Lomba menulis dan menyampaikan cerita SDIT Ulul Albab. Kami ucapkan selamat kepada juara lomba. Kegiatan ini disponsori oleh Unit Usaha Yayasan Insan Ulul Albab Bengkulu. Susu Naturgot, solusi sehat dari alam. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih pada anak-anak yang sudah ikut berkreasi dalam memperingati hari 17 Agustus dan 1 Muharram. Bapak ucapkan selamat kepada anak-anak PAUD IT dan SDIT Ulul Albab yang telah menjadi juara dalam memperingati 17 Agustus dan 1 Muharram. Tetap semangat, tetap berkreasi, jangan sampai di sini kreasinya, teruskan sampai kapanpun. Untuk anak-anak yang belum dapat juara, tetap semangat juga, jangan mudah menyerah. Mentang-mentang nggak dapat juara pada kegiatan hari ini, tidak mau ikut lomba lagi, tetap ikut semangat. Terima kasih sudah mengikuti perlombaannya, tetap bersemangat dan tetap yakin bahwa kita adalah anak-anak yang cerdas. Baik, terima kasih kepada Ayah Bunda yang sudah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan acara hari ini dapat menjadi keberkahan bagi kita tersendiri maupun yang lainnya. Dengan berakhirnya tadi pengumuman perlombaan, saya selaku pembawa acara pada hari ini, mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri. Wallahumma fiq ila wa min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ber. Terima kasih. Terima kasih Pak Elvan. Terima kasih Pak Elvan ya. Terima kasih Pak Elvan. Assalamualaikum. Bunda Sari. Waalaikumsalam. Ada Fakir. Oh ya, di sekolah ada yang nobar juga nih ternyata nih. Murid nih ada yang nobar. Ayo, yang nobar, yang foto nobar. bersama juga boleh, foto bersama, nyalakan kameranya. Ya. Nyalakan kameranya semua. Kalau videonya nyalakan semua. Ada Ya. Alki, Mama Alki. Semuanya dinyalakan, kita akan foto bersama ya. Ibu Feli. Ada Mama Faro. Ada mamanya Aida juga ya. Nah, silakan. ya, mudah-mudahan cepat Faiz. Silakan. Nanti operator akan berhitung 1, 2, 3. Kita harus siap-siap untuk foto bersama ya. Sudah siap? Faiz nggak ada. Apa orang tuanya juga nggak apa-apa. Ya, sudah siap? 1, 2, 3. Nah, kita lanjut lagi ya. Ayo anak-anak tetap semangat. Ayo, boleh ya anak-anak ikut boleh. Ayo. Ayo. Lanjut sampai 3 ya. 3, 2, 1.
Nanti aja pakai. Sudah. Sudah. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah ikut serta dalam kegiatan kita pada hari ini. Saya sebagai moderator, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di acara selanjutnya. Sampai berjumpa di acara selanjutnya. Bye-bye. Halo, Diego. Itu misalnya sebenarnya kalau karyawan swasta itu andaikan dia di PHK itu tuh tabungan buka usaha. Panas ya. Belum jalan baru ada Tasya. Mungkin karena maafnya itu kalau tadi kan semua orang nyalek. Ini bukan tadi kita. Sekarang ada di grup sama. Yang pertama ada Vina. Halo Vina. Recordingnya dimatikan dulu. Ya, recordingnya itu dari mana? Ada Mama Fatih. Enggak, Fatih kelas 5. Halo kita. Tidak ada. Mama Faiz. Oh itu tuh mamanya Gigi. Mama Alki. Bunda Ken. Bunda Saza. Fatimah, ada Fatimah. Rehan, ada Mama Mama Alvaro. Makasih banyak, Bun. Apa nama ya? Ya balik lagi. Ya. Kan ketemunya di sana kan.